Dusun 7, Kabupaten Langkat. Bapak Santo memiliki 350 ekor bebek, di mana 300 ekor merupakan bebek petelur dan 50 ekor lainnya merupakan bebek pedaging yang dapat dimanfaatkan dagingnya. Sesuai dengan namanya, bebek petelur adalah jenis usaha ternak bebek yang menjadikan telur bebek sebagai komoditi utama penjualan. Selain dapat dimanfaatkan untuk budidaya telur, bebek juga dapat dimanfaatkan sebagai olahan daging. Olahan daging bebek masih menjadi santapan favorit bagi masyarakat Indonesia. Daging bebek memiliki cita rasa yang khas dan berbeda dengan daging ayam. Dan harga jual olahan dagingnya lebih mahal dibandingkan dengan daging ayam. Maka dari itu, peluang usaha ternak bebek pedaging sangat menjanjikan dan dapat dilakukan oleh pebisnis pemula sekalipun. Bebek-bebek ini akan dapat menghasilkan telur sekitar 300 per hari. Setiap pagi dan sore hari, Bapak Santo akan memberikan pakan kepada bebek tersebut dan memantau produksi bebek-bebek tersebut. Ketika ada bebek yang terlihat kurang sehat dan tidak nafsu makan, akan langsung diberikan obat dan akan diberikan vaksin di minumannya. Telur-telur bebek ini akan langsung diambil oleh agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Bapak Santo. Terkait perencanaan, bagaimana perencanaan Bapak terutama tentang bagian kepada Kalau bisa ya dikembangkan lagi ya Kak, Mbak. Saya nggak di tanggung mungkin nggak sih masih padat ya kan. bagaimana rencana Abang kedepannya tentang kesehatan? Kalau itu tetap kita punya biosecurity ini katanya kan, vaksin macam ya ini bersihan kandang aja lah gitu. Jadi itu vaksinnya Ini begini, terkait pakannya bagaimana perencanaan Abang tentang pakan? kalau selama ini saya pakan nggak full pabrikan. Misalnya ada campuran pabrikan baru pabrikan sendiri. Terkait pemasarannya Bapak biasanya enggak? Oh, kalau ada yang belum ambil lah gitu. Di pengorganisasian bagaimana pembagian pengorganisasian dalam menjalankan kesehatan? Oh, kalau saya kan mandiri. Mandiri nggak ada sama kerja. Jadi kerjain sendiri. Gimana cara Bapak mengawasi ini kandangnya, terus pemberian dan pembersihan kandang? Ya seperti biasa lah dikerjain rutin. Ya kan belum bersihkan, bersih makan. Jadi Mbak Kandangnya di sapu nggak. Paling kalau misalnya ada jajan yang seperti terkait pengawasan pembersihan kandangnya, bagaimana cara Bapak melakukan pengawasan kandang? ya gitu lagi lah. Kalau nampak dia ada BC ya kita siram suasana tanah. BC itu mempengaruhi produksi juga Mbak. Kalau basah dia dalam naruh dia produksinya turun gitu. Terkait pengimplementasian bagaimana Bapak mencatat dan memantau perkembangan ternak? Oh, kalau selama itu saya nggak ada secara pembukaan nggak ada. Kalau kasih makan beda gitu. Cuman kalau pakan ya harus pakai ada standarnya kan. Masih nyampur. Kalau pabrikan ya jelas sudah dia 17% kan. Kalau nggak campur ya harus ngerti juga sebagainya. Bagaimana Bapak dapat memastikan kelestarian lingkungan? Kalian jaga saling jaga juga kan Mbak, biar supaya nggak bau kan. Ya namanya aja tetap bau, cuman bagaimana kita meminimalisirkannya karena bau itu biar nggak keluar. Oh kalau udah ada yang sudah proses lagi. Terkait pengawasan atau kontrolnya, apa kendala Bapak dalam beternak? Masalahnya ya, lain juga lah masalah kalau kita apa penyakit penasaran namanya penyakit. Nah, kuasanya rezeki lah gitu aja. Jadi kita kasih obat, kita bersihkan ya udah. Terus bagaimana cara Bapak mengontrol kesehatan hewan tersebut? Duluan ya. Kita kan namanya kita udah biasa melihat ya kan. Kalau dia memang kurang nafsu makan, itu kan berarti dia ada masalah gitu. Jadi kasih obat, ada obatnya lah. Terkait memantau Pak, apakah ternak sudah dipotong secara teratur?
Oh ya, tiap hari orang di sini dipantau lah ya kan. Kayak makannya pagi sama sore. Terus apa yang pernah Bapak ini dari perawatan dan kesehatan yang memadai? Insya Allah ya belum standar cuman udah lah gitu. Nah. Oke. Terima kasih ya Pak. Saya akan memberikan pendapat saya kepada Bapak Santo yang telah saya wawancarai terkait fungsi dasar manajemen peternakan. Menurut pendapat saya, perencanaan Bapak Santo sudah cukup baik karena akan dikembangkan lagi dengan memperluas kandang dan menambah hewan ternak. Dan di kesehatan ternak, Bapak Santo sudah melakukan biosecurity. Ketika ada yang sakit atau kurang sehat, ternak akan langsung dipisahkan dengan ternak yang lainnya dan akan diberikan vaksin di minumannya. Tetapi di sini pakan ternak Bapak Santo tidak full dari pabrikan, tetapi masih campuran. Serta pemasaran Bapak Santo sudah cukup bagus karena akan langsung ke agen-agen. Dan setiap harinya Bapak Santo sudah melakukan pembersihan kandang. Ketika kandang terlihat becek atau lembab akan langsung disiram kulit padi. Karena kandang becek atau lembab akan mempengaruhi produksinya dan akan membuat produksi menurun. Di sini Bapak Santo sudah mampu meminimalisirkannya dengan menjaga aroma kotorannya tidak terlalu bau dan membawa hasil kotoran ternak tersebut ke beras lagi yang akan diolah lagi untuk menjadi pupuk. Dan ketika ada bebek yang kurang nafsu makan atau terlihat lemas akan langsung diberikan obat. Ini saya akan memberikan sedikit saran. Saran saya yaitu sebaiknya Bapak Santo mencari atau merekrut anggota yang sesuai dengan kriteria untuk membantu dan mengawasi serta menjaga hewan ternak tersebut, serta membuat pembukuan atau catatan terkait pengeluaran dan pemasukan per bulan. Di sini dapat kita simpulkan bahwa Bapak Santo sudah hampir menerapkan fungsi dasar manajemen peternakan, tetapi masih ada yang perlu ditambahin dan dikasih saran.